Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sufia Suti Mulyana, NIM 192121118. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara hukum dengan masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Selain sistem hukum Eropa kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, yaitu sistem hukum agama Islam. Sebelum dijelaskan tentang bagaimana hubungan antara hukum dengan masyarakat, alangkah lebih baiknya diketahui terlebih dahulu apa pengertian dari hukum itu sendiri. Jadi hukum ialah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena hukum berfungsi untuk mengatur. Jika masyarakat tidak bisa diatur, maka orang-orang dapat bertingkah laku seenaknya dan dapat merugikan orang lain. Hukum dan masyarakat ini memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah terjadinya suatu konflik. Jika konflik ini terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. Dengan begitu, perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Lalu, apa yang terjadi jika seandainya tidak ada hukum pada suatu masyarakat? Hal-hal yang akan terjadi seandainya tidak ada hukum pada suatu masyarakat ialah yang pertama, akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana cara berperilaku yang baik di dalam masyarakat. Lalu yang kedua, keadilan sosial tidak akan terbentuk. Hal ini dikarenakan tidak ada pengadilan dan juga tidak ada hukuman yang mempunyai sifat mengikat dan memberi efek jera pada pelaku kejahatan, sehingga kejahatan akan terus merajalela. Sebagai contoh yang menggambarkan adanya hubungan antara hukum dengan masyarakat, yaitu yang pertama, adanya hukum tentang perlindungan anak. Di Indonesia ini telah diatur hukum mengenai perlindungan anak, yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mana di dalam hukum tersebut telah ditetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut. Dibentuknya hukum tentang anak ini ialah sebagai upaya untuk melindungi hak mereka agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan agar mereka mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi. Lalu yang kedua, selain itu juga terdapat hukum yang berhubungan dengan ketertiban dalam masyarakat, seperti hukum tentang perkara pencurian, penodongan, dan penjamretan. Ditetapkannya hukum tentang kriminalitas ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan juga damai. Jadi dari kedua contoh tersebut dapat diketahui bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara hukum dan juga masyarakat. Lalu upaya apa yang dapat mencegah untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hukum? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya yaitu yang pertama, dilakukannya pendekatan hukum dan pendekatan dialogis dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah adanya tindakan melawan hukum ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan juga lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya pelanggaran hukum ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.